Selamat datang di channel R69, channel cerita horor. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Tersesat di alam jin penghuni sendang. Buat yang belum tahu sendang itu apa? Sendang adalah merupakan sumber air yang tidak pernah mengalami kekeringan. Kebanyakan sendang di tanah Jawa bersifat sakral serta dihormati. Di desa Tetep Sendang adalah tempat yang disakralkan dan dihormati dengan melaksanakan tradisi atau upacara adat. Ternyata memang benar keberadaan alam jin atau siluman itu memang ada. Suasana di sana sangat tenang, lingkungannya bersih, penduduknya juga ramah, sehingga membuat aku tidak menyadarinya kalau waktu itu aku telah memasuki alam gaib. Aku anak pertama dan satu-satunya anak laki-laki dari 3 bersaudara. Aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, dan memancing ikan merupakan kegemaranku dalam mengisi liburan. Hari itu kami selepas salat subuh dengan berjalan kaki aku sudah berangkat pergi memancing ikan. Kali ini tujuanku adalah sebuah sendang yang berada di sebuah hutan jati milik salah satu perusahaan yang berlokasi tidak jauh dari kampungku. Sendangnya sangat luas dan airnya tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau yang sangat panjang, karena di sendang itu terdapat sumber mata air. Biasanya beberapa teman-teman dari kampung sebelah juga sering mancing di sendang ini, namun kali ini mereka tidak menampakkan batang hidungnya, sehingga acara memancing ikan kali ini aku hanya sendirian saja. Memang jarang sekali orang mau yang memancing ikan di sendang itu, karena memang tempatnya berada di dalam hutan jati yang sulit dilalui kendaraan, sehingga untuk menuju ke sendang itu harus berjalan kaki menyusuri hutan jati. Banyak sekali ikan tangkapanku hari ini, hingga saking asyiknya aku tidak sadar bahwa hari mulai gelap. Aku pun bergegas beranjak pulang dengan membawa ikan hasil tangkapan yang cukup banyak. Namun di perjalanan aku bertemu dengan seorang kakek yang sudah sangat tua dan memintanya untuk diantarkan pulang, sehingga membuatku tidak tega melihatnya. Kakek itu membawa sikat kayu bakar yang katanya dia habis mencari kayu bakar di hutan itu. Karena hari sudah mulai gelap, berbekal lampu senter yang sengaja aku bawa dari rumah, dengan sukarela aku mengantarkan kakek itu pulang ke rumahnya. Perjalanan kami tidak begitu jauh, sehingga tidak beberapa lama kemudian kami pun memasuki sebuah kampung. Di perjalanan kami berpapasan dengan beberapa penduduk, namun tidak seorang pun yang aku kenal. Tapi aku akui penduduk kampung itu sangat ramah, karena aku lihat setiap berpapasan mereka selalu saling bertegur sapa. Sempat terpikirkan dalam pikiranku, kok baru kali ini aku melihat perkampungan ini yang bisa dikatakan mempedulikannya. Yang penting aku dapat mengantarkan kakek ini sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah kakek itu, kami disambut hangat oleh istrinya kakek itu, dan aku pun dipersilahkan masuk. Awalnya aku menolak untuk singgah, tapi karena sekedar menghargai mereka aku pun menurutinya. Kakek tua itu tinggal di rumah itu, hanya berdua saja dengan istrinya yang juga sudah tua renta. Aku pun menggeleng-gelengkan kepala dan berdecak kagum walaupun penghuni rumah ini sudah pada tua, namun tata ruang rumah mereka sangat mengagumkan, dan juga kulihat banyak terdapat guci-guci keramik yang sangat mengkilap. Mungkin penghuni rumah ini sangat apik, pikirku. Tetapi baru beberapa menit saja kami duduk dan berbincang-bincang, tak lama kemudian datang seorang tamu yang memang sudah tidak asing bagiku. Dia adalah Mama Ajengan Jafar, salah seorang tokoh agama di kampungku. Dia pun berbicara kepada kakek itu, namun aku tidak begitu menangkap pembicaraan mereka, karena kedua mataku sedang fokus melihat-lihat sisi ruangan tamu rumah kakek itu, dan yang bisa kutangkap dari pembicaraan mereka yaitu soal maksud dan kedatangannya untuk menjemput aku serta membawa aku untuk kembali pulang ke rumah, dan si kakek pun mempersilahkannya. Dalam hatiku, mungkin Mama Ajengan Jafar ini disuruh orang tuaku untuk menjemput aku di sendang. Mungkin mereka khawatir karena memang hari sudah gelap tetapi aku belum juga pulang. Setelah itu, kami berpamitan kepada kakek dan nenek itu. Namun apa yang terjadi setelah itu, aku melihat di sekelilingku banyak berkumpul anggota keluarga, kerabat dan tetangga yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan kulihat juga ada Mama Ajengan Jafar di samping tempat aku tertidur. Sejenak aku terdiam, ternyata aku sudah berada di ruangan tengah rumahku dan kulihat raut kegembiraan dari semua orang di sekelilingku. Setelah melihat aku terbangun dan kesadaranku terlihat pulih, Mama Ajengan Jafar pun memberikan segelas air putih untuk aku minum, lalu dia pun menceritakan bahwa aku sudah seminggu lebih tak sadarkan diri sepulang mancing di sendang itu. Lalu dia pun menceritakan bahwa aku sudah tersesat di alam jin penghuni sendang yang terdapat di sekitar sendang itu, sehingga dengan ilmu yang dimilikinya dia menjemput aku ke sana, dan alhamdulillah keadaanku dalam sehat-sehat saja dan bisa kembali pulang dengan selamat. Dalam pikiranku bertanya-tanya, kok aku tidak sadarkan diri sampai seminggu lebih, sementara aku mengantarkan kakek itu pulang ke rumahnya hanya beberapa menit saja. Dari semua kejadian itu, aku hanya bisa berserah diri kepadanya. Bisa kembali pulang pun aku sudah bersyukur, karena semua itu hanya Allah yang tahu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video horor lainnya.